Shalom, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Bersama Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 17 Januari 2021, yaitu pada minggu kedua setelah Epifanias, di bawah terang topik Tuhan mengenal engkau. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Inilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Nats kita saat ini adalah sebuah peristiwa yang berurutan dari hari pertama sampai hari ketujuh, dan masing-masing memberikan kesaksian mengenai siapa Yesus. Terlebih pada ayat ini adalah rentetan hari kelima, di mana sebelumnya ada 4 hari yang menerangkan tentang siapa Yesus. Tetapi pada hari kelima ini secara jelas diterangkan tentang kesaksian Filipus kepada Natanael yang telah melihat Yesus seperti yang diterangkan oleh Musa dalam kitab Taurat. Nama Natanael mungkin tidak terlalu familiar di telinga kita. Jika ini adalah peristiwa pemanggilan murid-murid Yesus, namun nama Natanael tidak ada di dalam daftar murid-murid Yesus seperti yang kita pahami. Tetapi ayat ini dalam Yohanes 21 ayat 2 menerangkan bahwa Natanael adalah salah satu murid Yesus. Melihat dari daftar murid Yesus yang tertulis dalam Matius 10 ayat 3, Markus 3 ayat 18, Lukas 6 ayat 14, bahwa nama Bartolomeus selalu disandingkan dengan Filipus, kecuali dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 13. Sedangkan dalam nats ini, Filipuslah yang memperkenalkan Yesus kepada Natanael. Maka ada kemungkinan bahwa Bartolomeus dan Natanael adalah orang yang sama. Nampaknya pengetahuan Filipus tentang perjanjian lama sangat baik. Ia mengetahui tentang janji seorang Mesias yang dinyatakan oleh kitab Musa. Ia tahu betul bahwa Mesias yang dijanjikan tersebut lahir di tengah-tengah Israel. Namun, Natanael yang juga mengetahui tentang perjanjian lama
ia meragukan perkataan Filipus tentang perjumpaannya dengan Yesus. Sebab Yesus dikatakan berasal dari Nazaret. Sedangkan Perjanjian Lama jelas menerangkan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem, Yudea. Mika 5 ayat 1-2. Mari kita bandingkan Yohanes 7 ayat 41 sampai 42 dan ayat 52. Mungkin hal inilah yang meragukan Nathanael terhadap pernyataan Filipus, karena Nazaret tidak diberitahukan dalam Perjanjian Lama bahwa akan ada seorang raja dari sana. Maka Nathanael mengemukakan pendapatnya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sebagaimana keraguan mereka terhadap Nazaret, ternyata pandangan banyak masyarakat juga sangat negatif terhadap kota di mana Filipus, Andreas, dan Petrus tinggal. Mereka berasal dari Betsaida. Kota ini dikatakan oleh Yesus Kristus adalah kota yang tidak bertobat, sekalipun Yesus banyak melakukan banyak mujizat. Matius 11 ayat 21 dan Lukas 10 ayat 13. Namun ketika Nathanael datang menjumpai Yesus, sangat mengejutkan perkataan Yesus tentang Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mungkin hal ini menjadi poin tersendiri yang nantinya diangkat dalam khotbah. Bagaimana kekaguman Nathanael akan kemahatauan Yesus. Bagaimana engkau mengenal aku? Perkataan Nathanael. Dan Yesus menjawab bahwa ia mengenal Nathanael tanpa ada informasi dari siapapun. Semua jawaban dan pertanyaan Nathanael dihubungkan Yesus kepada imannya ketika ia pertama sekali melihat Yesus. Maka iman adalah kata kunci akan pengenalan dengan Allah. Mengenal Allah adalah bukti bahwa Allah mengetahui iman di dalam hati kita. Yang pertama, tetaplah belajar akan firman Tuhan. Ciri Nathanael yang paling dapat dimengerti adalah bahwa ia belajar akan Perjanjian Lama. Artinya, Nathanael tidak menjauhkan diri dari firman Tuhan. Ia tertarik akan firman Tuhan, dan ia terus mencari bagaimana Allah menggenapi janjinya. Karena itu, Nathanael mampu menjawab pertanyaan Filipus bahwa ia telah melihat Mesias dengan berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Ini berarti Nathanael menguasai pengajaran dalam Perjanjian Lama. Ia tidak hanya memahami Alkitab seperti tanda-tanda Soekarno, artinya tahu tentang janji Allah tapi tidak menguasainya. Tetapi ia benar-benar mengetahui isi Perjanjian Lama. Dalam kehidupan beriman saat ini, banyak umat beriman tidak benar-benar mengetahui isi tentang Alkitab. Mereka mengetahui, namun pondasinya tidak benar-benar kuat. Mungkinkah umat beriman kepada Kristus berkata bahwa semua agama sama? Atau ia berkata, Tuhan semua agama itu sama? Kalau memang sama, lalu mengapa banyak agama yang berbeda-beda? Atau kalau memang sama, mengapa kita tidak dengan mudahnya berpindah-pindah agama? Semua ini adalah kekeliruan yang lahir dari ketidakpahaman tentang agama yang dianutnya. Itu sebabnya menjadi Kristen tidak hanya menganut sebuah agama yang disebut Kristen, namun lebih dalam lagi, menjadi teladan dan meneladani Kristus. Untuk meneladani Kristus, maka haruslah memahami bagaimana firman Tuhan, serta cerita-cerita tentang pengorbanan Kristus. Memahami firman Tuhan adalah tetap membaca Alkitab. Sebab dengan membaca dan mendengar akan firman Tuhan, kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Kita mengenal Kristus yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya mengenal Tuhan artinya memahami firman-Nya. Yang kedua, jati diri yang sejati, bukan yang palsu. Jika dikatakan bahwa setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing, tentu hal ini bukan hanya kata-kata semata. Setiap manusia memiliki keunikannya. Ini bukan hanya menjadi karakter, tetapi memang menjadi jati diri.
manusia itu sendiri. Jati diri kita adalah Kristen, yaitu pengikut Kristus. Ini bukan saja agama bagi kita, tetapi itulah sesungguhnya kehidupan kita. Jika jati diri kita tidak teguh, maka tidak ada satupun yang mampu mengenal kita dengan baik. Dalam jati diri inilah kita tidak seharusnya hidup secara duniawi, sebab sesungguhnya kita telah dipisahkan dari dunia ini. Sebagaimana kita telah dibesarkan dalam sebuah budaya yang harus kita hidupi, demikian juga jati diri kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang mampu langsung mengetahui bagaimana budaya harus dijalankan. Setiap orang harus terlebih dahulu belajar menjalankan budaya serta adat. Bahkan untuk mahir di dalamnya, kita harus terus-menerus dan sesering mungkin untuk mengikuti acara-acara adat. Ia harus menghafal, ia harus membaca, mengerti serta belajar dalam susunan adat yang baik. Bahkan ketika ia mahir, satu pun tidak ada yang mampu mengatakan bahwa ia telah lulus dalam menjalankan adat. Pemahamannya harus terus meningkat seiring ia bertemu dengan adat-adat yang lain. Karena tidak ada rumusan yang pasti di dalam kebudayaan, terlebih kebudayaan kita. Demikian juga dengan jati diri kita. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan iman. Sesering mungkin mendengar firman Tuhan. Dan iman kita akan terus diperhadapkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Jati diri kita di dalam iman kepada Kristus bukanlah caplokan dari berbagai agama, tetapi eksistensi kehidupan yang sesungguhnya. Sekalipun ia diperhadapkan dengan berbagai situasi, tetapi dasarnya akan tetap kepada Tuhan yang telah menebusnya. Dengan memahami firman Tuhan dan hidup di dalamnya, tentu kita akan mengetahui apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, adakah yang baik yang datang dari diri kita? Yang ketiga, Allah mengenal siapa kita. Ia tahu kita akan diarahkan kemana. Menarik jika dalam kehidupan banyak orang akan menafsirkan perjalanan hidup seseorang. Ada orang yang sampai usia 40 belum menikah. Lalu orang lain berkata bahwa itu karena dosa-dosanya. Ada orang yang ketika menikah turun hujan. Lalu orang lain berkata, sepertinya pernikahannya tidak akan lama, dan lain sebagainya. Tafsiran demi tafsiran akan dilontarkan orang terhadap sesuatu hal yang dilihatnya. Namun satu pun tafsiran tersebut tidak ada yang pasti. Itu semua hanya praduga dari manusia terhadap apa yang dilihatnya. Tafsiran tersebut sangat berbeda dalam satu suku dengan tafsiran suku yang lain. Dalam kebanyakan orang ketika pesta tiba-tiba turun hujan, itu adalah pertanda buruk. Tetapi bukan untuk suku yang lain. Pada suku yang berbeda bisa saja turunnya hujan dianggap membawa rejeki. Dengan berbagai tafsiran ini kita diajak untuk tidak percaya kepada pendapat dan pikiran manusia. Allah tahu kita akan melangkah kemana. Dan Ia tahu kita akan diarahkan kemana. Keburukan yang kita alami hari ini bisa saja dianggap orang untuk menjadi malapetaka. Namun di dalam Tuhan semua yang buruk dapat berakhir dengan baik dan bahagia. Tawa dapat berakhir dengan bahagia atau tangis. Semua terserah kepada Allah. Duka dapat berujung menjadi bahagia atau malapetaka. Semua tergantung kepadanya. Dengan terus mendasarkan hidup kepada firman, dengan terus berusaha untuk memperbaiki iman, sehingga menjadi jati diri yang pasti dan menjalankan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan minta, maka yakinlah semua yang kita alami hari ini akan berujung kepada yang baik, sebab Ia yang mengenal siapa kita sesungguhnya. Ia sendiri yang memiliki rencana dalam kehidupan kita, dan Ia sendiri yang akan menjadi penentu kemana kita akan melangkah. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.
Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.